Cek. Mantul bener. Masih mantul nih. Oh, ribut mbak. Yang bisa mendengarkan saya ribut. Sudah sama atau terlalu pincang? Betul. Agak merapat mawon ya, agak merapat mawon supaya yang di belakang yang baru datang itu bisa dapat terlibat. Atau di depan, yang depan nggak maju, yang depan maju, biar lebih luas yang belakang. Itu masih banyak yang berdagang. Kok tidak sekata ini? Jadi sakit sak kata ini. Insya Allah ya. Insya Allah. Ternyata ya hidup ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita aman saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'a asyar. Warabi'a asyar kalikan kaping sekawan welas. Iku asyukur syukur. Iku asyukur syukur. Wa fi hadisi Abi Dawud, dan iku ing dalam hadise Abi Dawud utawi dawuh man u'tiya atau an ila akhir.
Man utawi sapa wong iku u'tiya den paringi sapa man. Man utawi sapa wong iku u'tiya den paringi sapa man atoan ing peparing. Atoan ing peparing bahwa jada mongko nemu kesugihan sapa man. Bahwa jada mongko nemu kesugihan sapa man. Fayujzi mongko becik baleso sapa man bihi kelawan atok. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa man falyusni mongko becik ngalemu sapa man bihi kelawan al atok. Faman mongko utawi sapa wonge asma sanes mongko di situ bukan faman krono utawi wong asna kang ngalem sapa man asna kang ngalem sapa man bihi kelawan atok fakot mongko ikut teman-teman syakarahu iku fakot teman-teman syakarahu syukur sapa man ing atok. Waman lan utawi sapa wonge kata mau kang ngumpetake sapa man ing atok iku fakot kafarahu iku fakot mumet teman-teman kafarahu ngufuri sapa man ing atok. Kafarahu ngufuri sapa man ing atok. Yang nomor 14 ini adalah syukur. Yang nomor 14 syukur. Syukur itu apa? Bersyukur itu apa tuh? Napa bersyukur itu? Berterima kasih. Ya, monggo maju Pak. Maju mawon di sebelah kanan. Jadi bersyukur itu adalah kalau di penjelasan dari dalam tafsirnya di catatan kaki itu dijelaskan wa qala al-mu'allif fi tafsirihi wa haqiqatu syukri wa al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ma'a ta'zimihi. Jadi yang namanya syukur itu adalah pengakuan. Jadi mengakui akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh sang pemberi nikmat. Nah, dalam artian sang pemberi nikmat di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi namanya bersyukur itu mengakui akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh sang pemberi nikmat disertai dengan mengagungkannya. Disertai dengan mengagungkannya. Jadi kalau di dalam hadis di sini ketika seseorang itu diberi nikmat, diparingi peparing gitu ya. Jadi diberikan sesuatu peparing, maka kemudian wal yujzi bihi ya, itu apa namanya? Sebaiknya maka sebaiknya itu yang diberi membalasnya. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan peparing gitu ya, mendapatkan peparing, mendapatkan kenikmatan tertentu, mendapatkan sesuatu, maka bagaimana sikapnya yang baik? Yaitu dengan membalasnya. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari teman kita misalnya, maka yang baik bagaimana? Ya kita berusaha untuk membalas kebaikan teman kita itu, gitu. Suatu ketika kita nggak punya uang, lalu kemudian teman kita alhamdulillah punya kelonggaran uang, sehingga teman kita mau meminjamkan uangnya kepada kita. Nah, kita kan menjadi
bisa memenuhi kebutuhan kita. Pengen apa tadi, misalkan kehabisan uang blas, gak punya uang, padahal pulangnya masih besok, saya masih butuh untuk beli makan, masih butuh beli sayur buat makan sahur atau berbuka puasa. Alhamdulillah teman kita masih punya kelonggaran uang, lalu mau meminjamkan kepada kita. Nah, kebaikan seperti itu sudah semestinya kita membalasnya. Alhamdulillah teman saya meminjami saya uang, suatu saat saya akan meminjaminya dia kalau dia sedang membutuhkan, atau menolongnya ketika dia sedang membutuhkan bantuan. Jadi becek untuk membalasnya, begitu ya. Kalau kita mendapatkan kenikmatan sesuatu itu, yang bagus apa kita membalas kebaikan tersebut. Nah, dilanjutkan, fa'ilam yajid falyusni bihi. Tetapi kalau kita tidak mampu untuk membalasnya, kalau kita nggak mampu membalasnya, maka di sini dianjurkan untuk memberikan pujian. Memberikan pujian itu bagaimana maksudnya? Ya, kita berterima kasih. Jadi misalkan kondisi ini pas wayahe buku, uangnya mek sedikit, jadi tadi belinya ya cukup buat beli nasi sama lauk tempe goreng. Nah, teman kita yang sekamar ini lauknya ternyata macam-macam, enak nikmat ya. Apa? Ayam bakar. Nah, lalu kemudian ini teman kita itu ngasih kita, karena lihat lauknya tempe goreng tak karini sebagian, gitu ya. Jadi berbagi dengan temannya. Seneng toh, kalau seneng kan ya, bisa sama-sama merasakan nikmatnya berbuka puasa dengan lauk ayam bakar. Nah, di sini ketika kita tidak bisa memberikan balasan begitu secara langsung, maka ucapkanlah terima kasih. Jadi pujian di situ maksudnya kita mengucapkan terima kasih. Makasih ya. Lemah teles Gusti Allah sing lemah teles Gusti Allah sing. Nah, kayak gitu itu sudah senang juga. Jadi itu sebagai ganti ketika kita tidak bisa membalas dengan sesuatu yang sama, atau setidaknya tidak bisa memberikan yang lainnya kepada teman kita yang memberikan sesuatu kepada kita. Jadi minimal dengan memberikan terima kasih, berterima kasih. Matur suwun muga sama rezekinya ditambah oleh Gusti Allah, paring rezeki kang barokah, tambah rezeki. Nah, jadi kayak gitu. Jazakillah khairan. Matur suwun ya, makasih. Sesuk maneh ya. Ya, jadi minimal kita mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih. Waman asna itu tadi. Waman asna bihi faqad syakarahu. Kenapa? Karena wujud terima kasih itu, wujud pujian itu sebagai bentuk kita bersyukur. Sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Waman katamahu faqad kafarahu. Nah, barang siapa yang menyembunyikannya, jadi kebalikannya, barang siapa yang menyembunyikannya, maka benar-benar dia telah mengufuri nikmat yang telah diberikan atau yang telah didapatkannya. Jadi kalau menyembunyikan artinya apa? Ya, kita mendapatkan peparing, kita mendapatkan nikmat tertentu, tetapi kita menyembunyikannya, alias kita tidak merasa mendapatkan nikmat. Jadi kita merasa tidak mendapatkan nikmat. Nah, itu berarti mengkufuri nikmat. Itu berarti mengkufuri nikmat, pada nikmat yang telah diperolehnya. Jadi kalau dapat sesuatu, ya bersyukurlah. Caranya bersyukur ya, dengan berterima kasih. Kalau tidak bisa membalas dengan kebaikan yang sama atau lebih
ing dawuh ra'aitullaha ta'ala ila akhir. Ra'aitu wus ngimpeake sapa ingsun. Ra'aitu wus ngimpeake sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala halim maha luhur Allah. Finnaumi ing dalem tingkah turu. Finnaumi ing dalem tingkah turu. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah ing dawuh ya Ibnul Khattab Ibnul Khattab tamanna ngarep sira tamanna ngarep sira fasakattu mongko mendel itu ya maka aku kasih begitu. Ibnu Khattab minta kepadaku jaluk ke saya. Jadi minta kepadaku maka saya akan memberi. Faqala mongko dawuh sapa Allah dalika salata marratin dalika ing mengkono kaul tamanna dalika ing mengkono kaul tamanna salata marratin ing telu pira-pira ambalan. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ing ngucap ya Rabbi duh pangeran kula ya Rabbi duh pangeran kula teman-teman wis mulyaake Tuhan ambiya aga ing pira-pira nabi Tuhan bi kutubin kelawan pira-pira kitab anzaltaha mongko nurunake Tuhan ing kutub rujuknya depannya anzaltaha mongko nurunake Tuhan ing kutub alaihim ing atase al-anbiya fasyarifni mongko mugi mulyaake Tuhan ing kula bihadisin kelawan dawuh laisa kang ora ono iku baini ing dalem antarane kula iku baini ing dalem antarane kula wa bainak lan ing dalem antarane Tuhan fihi ing dalem hadis wasitotun apa wasitotun lantaran. Nah, maksud dari mimpi ini tadi bagaimana? Jadi diceritakan di sini Ali bin Khattab Al-Jazari itu bermimpi pada waktu tidur bermimpinya itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mimpi bertemu dengan Allah. Nek sampean mimpine apa? Bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan para wali Allah. Itu menunjukkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang terpilih. Enggak semua orang bisa. Ya, misalnya mimpi apa? Dicopot ulo. Mimpi jalan ke pantai. Mimpi apa yang namanya nginjak kotoran ayam. Pernah nggak? Enggak. Copot ulo pernah mimpi nggak? Apa itu maknanya? Dekat jodohnya. Mana ya? Berarti diharapkan ya? Nenek nggak berharap mimpi dia, mimpi ketemu wali Allah, mimpi ketemu Rasulullah. Jadi diceritakan di sini Ali bin Khattab Al-Jazari itu mimpi bertemu Allah. Nah, di dalam mimpinya Allah itu berkata kepada Ali bin Khattab ini, berkata bagaimana? Hei Ibnu Khattab, tamanna. Jadi mengucapkan atau dawuh tamanna itu
3 kali. Tamanna, tamanna, ya tamanna. Ngarep-ngarep siro, nyuwuno siro, jaluo siro. Ya, jadi disuruh meminta. Jadi Ibnu Khattab ini disuruh untuk meminta. Meminta kepada siapa ya? Meminta kepada Allah. Minta kepadaku, begitu ya. Fasakatu, maka nanti saya kasih, maka nanti saya beri. Dan itu diucapkan oleh Allah itu sebanyak 3 kali di dalam mimpinya Ibnu Khattab ini. Dan mimpi-mimpi yang seperti ini itu mimpi yang nyata, mimpi yang benar, bukan mimpi kembangin tidur ya. Biasanya orang menyebut mimpi itu kembangin turu gitu ya. Kembangin turu itu apa? Bunga tidur. Bunga tidur. Tapi kalau mimpi yang seperti ini itu tidak mungkin cuma kembangin tidur. Jadi orang-orang pilihan. Jadi ini mimpi yang benar, mimpi yang benar. Allah dawuh seperti itu sampai 3 kali. Lalu kemudian si Ibnu Khattab itu menjawab, ya Rabbi, duh pangeran ingsun, duh Gusti ya Allah, qad syarrafta anbiya'aka bi kutubin. Ya, ini maksudnya gimana? Ya Rabbi, Engkau telah memuliakan para nabi-nabimu beserta dengan kitab-kitab yang telah Engkau turunkan kepada mereka. Jadi ini maturnya si Ibnu Khattab kepada Allah. Fasyarrifni, maka muliakanlah saya, ya Allah. Bihadisin laisa baini wa bainak fihi wasithah. Itu maksudnya muliakanlah saya dengan dawuh, ya, dengan dawuh. Jadi minta Allah itu mengucapkan sesuatu begitu ya kepada si Ibnu Khattab, supaya di antara saya dan panjenengan ini tidak ada sekat. Jadi supaya bisa secara langsung ucapkanlah muliakanlah saya dengan engkau mengucapkan sesuatu yang itu membuat tidak ada sekat antara saya dengan panjenengan ya Allah. Jadi seperti itu di dalam mimpinya. Lalu kemudian faqala, mongko dawuh sapa Gusti Allah, ya Ibnu Khattab, Ibnu Khattab, man utawi sapa wong iku ahsana agawe bagus sapa man ilaman maring menungso. Man utawi sapa wong iku ahsana gawe bagus ilaman maring menungso, asa kang gawe ala sapa man ilaihi maring man ahsana, ilaihi maring man ahsana, faqad akhlasa, mongko teman-teman murniake sapa man ahsana, faqad akhlasa, mongko teman-teman murniake sapa man ahsana, lillahi maring Gusti Allah, syukran ing syukur. Waman lan utawi sapa wonge iku asaa agawe ala sapa man ilaman maring wong, ilaman ahsana maring wong kang agawe bagus sapa man, ilaihi maring man asaa, ilaihi maring man asaa, faqad mongko teman-teman badala ganti sapa man asaa, badala ganti sapa man asaa nikmatallahi ing nikmati Allah, kufran ing dadi kufur, artinya kufur nikmat. Jadi di sini Allah lalu kemudian menjawab, Allah dawuh, Ibnu Khattab, barang siapa yang berbuat baik terhadap orang yang telah melakukan
melakukan kejelekan kepada orang yang berbuat baik tersebut. Jadi melakukan kebaikan terhadap orang yang telah melakukan kejelekan untuknya. Jadi orang yang telah melakukan kejelekan itu dibalas dengan kebaikan, misalnya begitu. Jadi melakukan kebaikan terhadap orang yang telah melakukan kejelekan terhadap dirinya, gitu ya. Maka Allah akan memurnikan, ya, Allah akan memurnikan orang tersebut itu sebagai bentuk syukur. Jadi itu sebagai wujud syukur kepada Allah itu dengan cara begitu. Lalu kemudian barang siapa berikutnya, barang siapa yang melakukan kejahatan atau melakukan kejelekan, berbuat jelek, ya, berbuat jahat terhadap orang yang melakukan kebaikan, terhadap orang yang melakukan kebaikan terhadap orang tersebut, begitu ya, maka Allah akan mengganti nikmat Allah itu dengan kufur nikmat. Jadi berbuat sesuatu, orang yang melakukan berbuat kebaikan, jadi berbuat kebaikan kepada orang yang telah melakukan kejelekan itu sebagai wujud syukur, gitu ya. Jadi Allah memurnikan orang tersebut itu dalam wujud syukurnya. Lalu kemudian barang siapa yang melakukan kejahatan terhadap orang yang telah melakukan kebaikan kepada dirinya, jadi berbuat baik dibalas dengan perbuatan yang jelek. Kita berbuat baik tapi dia membalas dengan perbuatan yang jelek. Nah, yang seperti ini itu apa? Allah akan menggantikan nikmat Allah itu dengan kekufuran. Ya, jadi kufur nikmat. Apa istilahnya? Air susu dibalas dengan air tuba. Jadi kebaikan yang dilakukan dibalas dengan kejelekan atau kejahatan. Fakultu mongko matur sapa kula. Fakultu mongko matur sapa kula, ya Rabbi. Ya Rabbi, matur ya Rabbi duh pangeran kula, zidni mugi nambahi tuan ing kula. Zidni mugi nambahi tuan ing kula. Faqala mongko dawuh sapa Allah ing dawuh, ya Ibnul Khattab, Ibnul Khattab, hasbuka iku hasbuka perkara kang nyukupi ing sira. Hasbuka perkara kang nyukupi ing sira. Lalu si Ibnu Khattab itu berkata lagi, ya Allah, katakanlah lagi kepada saya, tambahkanlah lagi sesuatu yang lain kepada saya, gitu, mintanya. Lalu Allah menjawabnya, ya Ibnu Khattab, cukup itu saja, cukup itu saja, lakukanlah itu. Jadi sebisa mungkin kejelekan itu dibalas dengan perbuatan yang baik. Ya, kejelekan itu dibalas dengan perbuatan yang baik. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita tidak usah berharap nanti akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Jadi intinya, ketika kita melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan itu. Tidak usah berharap bahwa dia yang sudah kita baik-baiki itu akan membalas dengan kebaikan pula. Itu urusannya dia, nanti dia itu membalas yang baik atau membalas yang tidak baik, itu urusannya dia. Urusan kita adalah kita melakukan kebaikan. Titik di situ. Jadi contohnya begini, nek misalnya sampean iki usume mantan apa mboten? Usume mantan wis bareng. Ya. Jadi kalau misalnya musim mantan itu biasanya musim buah kan ya. Nah, usume buah, tahu buah kan? Oh, becek. Ya, buah.
duwo itu sampean mari ngopo? Arto. Nah, mari arto kan. Itu enggak usah diniati. Enggak usah diniati. Enggak usah diniati ngasih sesuatu kepada orang lain, lalu nanti ketika kita melakukan hal yang sama, misalnya ganti dadi manten ya. Terus dia itu mengembalikan. Ojo usah gitu. Nek kita itu misalkan mau memberi sesuatu, melakukan kebaikan kepada orang lain, lakukanlah saja tanpa harus berharap nanti orang lain akan membalasnya dengan sesuatu kebaikan yang sama. Nah, jadi nek sampeyan dulu wis gak usah diarep-arep nanti bali. Ya lek bali, lek enggak bali kan menjadi sakit hati. Makanya ketika kita itu melakukan suatu kebaikan, lakukanlah kebaikan itu tanpa berharap nanti dia akan membalas dengan kebaikan yang sama atau kebaikan yang lain. Ya, supaya kita itu kalau melakukan sesuatu itu ya ikhlas. Nah, intinya begitu. Jadi nggak usah berharap dibalas dengan kebaikan yang sama. Yang penting kita melakukan kebaikan. Yang penting wa'an Rasulillah. Ampun dua. Oke, saya selesaikan. Wa'an Rasulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu setuhuni Rasul iku kala dawuh sapa Rasul ing dawuh auha Allahu ila Musa ila akhir. Auha was paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Musa maring Nabi Musa. Iku alaihi salam, iku alaihi ing atase Musa assalamu utawi keselamatan. Faqala mongko dawuh lahu maring Nabi Musa. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah lahu maring Nabi Musa, ya Musa, he Musa, usykur li, syukura sira li maring ingsun, haqqa syukri ing sejatine syukur. Wala dawuh sapa Musa Nabi Musa ing dawuh ya Rabbi duh pangeran ingsun man utawi sinten iku yakdiru kuwasa sapa man ala dzalika ing atase asyukru haqqa syukri. Qala wasdawuh sapa Allah ya Musa, he Musa, idza ra'aita tatkalane ningali, tatkalane nekotake. Ra'aita itu kekuatan maknane. Idza ra'aita tatkalane nekotake sira an-ni'mata ing nikmat, minni saking ingsun, Fadzalika mongko utawi mengkono ar-ru'yah, iku haqqu syukri, sejatine syukur. Ya. Jadi Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa. Wahyu itu apa? Yang namanya wahyu itu apa? Wahyu adalah pengetahuan yang itu langsung dari Allah. Nah, itu wahyu. Jadi kalau kita itu dapat pengetahuan ya dari membaca, dari gurunya, dari ustadznya, dari iman. Kalau wahyu itu pengetahuan yang langsung berasal dari Allah. Jadi Allah itu dawuh kepada Nabi Musa, "Hei Musa, usykurli haqqa syukri." Ya. Bersyukurlah Musa kepadaku dengan sebenar-benarnya syukur.
Maka bagaimana ya Rasul, bagaimana ya Allah? Ya, jawabnya Nabi Musa, ya Rabb, duh pangeran ingsun, man yaqdiru ala dzalika, sinten yang bisa, yang mampu, ya, sinten yang bisa atau yang mampu untuk bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur ya Allah, ya. Siapa yang mampu ya Allah untuk mensyukuri nikmat-Mu dengan sebenar-benarnya rasa syukur? Maka kemudian Allah itu dawuh, "Hei Musa, idza ra'aita ni'mah minni fadzalika haqqus syukri." Ketika nekotake sira ing nikmat ingsun, maka itulah yang sebenar-benarnya bersyukur. Jadi ketika kita itu tahu bahwa kita itu mendapatkan nikmat, tidak menyembunyikannya, tidak berpura-pura nggak tahu atau tidak memperlihatkannya atau tidak merasa mendapatkan nikmat, tapi kita justru memperlihatkan bahwa iya ini benar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita bersyukur akan hal itu. Maka itulah yang sebenar-benarnya bersyukur. Apa namanya? Mau buka lewat di jalan, ya Allah, kok berjejer-jejer es ya, orang jual es. Tulek sampai ke sana, apa itu? Bangju, ke utara, ya Tirto, Bangju Tirto itu ke utara. Itu kan berderet-deret makanan ya. Insya Allah kalau sore pengen numbas kabeh. Ya Allah, saya pengen nanti buka itu bisa merasakan es. Tidak bawa uang. Nah kemudian dia geraya-geraya baju, ya geraya-geraya baju. Lah kok nemu di sakunya ada uang. Dia nggak bawa uang, tapi dia nggak sadar apa namanya, pegang saku kok ada uangnya. Gerinjel ditarik, lah kok ternyata uang 10.000. Nah ternyata itu uang yang dulu pernah dapat susuk dari beli apa itu terus disai, lupa. Nah itu rezeki dong, betul rezeki ya Allah. Jadi apa namanya, terus nggak bawa uang, lalu kemudian apa namanya, pegang saku kok nemu uang. Nah itu rezeki, masya Allah itu ya. Nah, jadi bisa dipakai untuk beli es maklor ya, jadi bisa dipakai untuk beli maklor es. Cukup soalnya 10.000 ya, es 5.000, yang 5.000 buat maklor. Itu rezeki itu, masya Allah. Jadi rezeki itu seperti itu. Jangan lupa kalau yang kayak gitu itu merupakan rezeki dari Allah. Itu harus ingat itu. Ya Allah, ini kok saya dapat rezeki. Jadi karena faktor lupa itu ternyata bisa mendatangkan rezeki. Lali gue dulu itu pernah naruh uang di dalam saku. Jadi min haitsu la yahtasib ya. Nggak disangka-sangka itu Gebon. Ini tadi ada salah satu anggota dari Kominfo yang mau sosialisasi kepada seluruh santri anak-anak kaitannya dengan pelatihan yang itu berbasis teknologi ya. Jadi mau memberikan ilmu kepada sampean. Nah nanti silakan didengarkan saja, oke? Nanti seperti apa arahan ataupun penjelasan dari beliaunya, silakan nanti dimirani. Nanti kalau misalkan berminat di monggo kita ikuti, karena ilmu itu
berulang begitu ya. Jadi kalau misalkan kesempatan ini kan kesempatan untuk dapat ilmu kan ya, jadi ada pihak dari Kominfo yang itu mau mengadakan pelatihan ya, mau mengadakan pelatihan yang itu terkait dengan dunia kewirausahaan berbasis teknologi. Jadi lebih jelasnya, lebih detailnya nanti silakan kalian semua ini memperhatikan, mendengarkan penjelasan secara langsung ya. Ini akan kita lanjutkan insya Allah benjing. Nah, saya berharapnya sebanyak ini lagi juga bisa. Semakin berat kita melakukan suatu kebaikan, itu berarti semakin besar pahalanya. Ngoten ya. Sampeyan jalan nek malam itu kan enteng. Ya, ambek jalan bakdo subuh. Ya sampeyan pengene double napa yo? Mboten double. Nek pengen double benjing ya harus datang. Jadi datang ke majelis taklim ya. Kaos. Ngoten itu niatono, biar benjing itu ringan untuk melangkah. Ngoten ya. Semakin berat sampai melangkah, semakin besar pahalanya. Oh, jangan yakin lagi. Pun untuk malam hari ini, nanti rumiin untuk musik kita, insya Allah besok pagi kita akan lanjutkan kembali. Mari kita akhiri dulu doa bersama. Kalau ada salah silap